Oke, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab I'rab Al-Qur'an dan juga tadabbur. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ayat yang ke-27 ya. Ayat 27 dari surat An-Nazi'at pada halaman 4969. Oke, baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ini mulai ayat ini ya, bahwa untuk mengerot lah ya, mengerot itu untuk counter balik ya, ucapan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang sudah mati, yang sudah menjadi tanah ya, itu dihidupkan kembali gitu. Nah, kemarin ya, pada hari Senin kemarin ya, kita juga sudah belajar tentang kisah Musa ya. Kisah Musa menjelaskan bahwa sebagai tasliyah bagi Rasulullah ya, sebagai hiburan ya, agar tidak terlalu sedih Rasulullah menghadapi orang-orang yang ingkar ya, menghadapi orang-orang yang tidak mau beriman. Bahkan orang-orang terdekatnya ya, paman-paman beliau juga banyak yang tidak iman ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal ya, tidak beriman, sehingga membuat Rasulullah agak sedih gitu, agak kecewa. Dan turunnya ayat An-Nazi'at ya, dan di situ ada kisah Nabi Musa ya, menjelaskan bahwa Musa itu dakwahnya lebih berat karena berhadapan dengan orang yang sangat kejam gitu, Fir'aun dan bala tentaranya gitu. Nah, di lain sisi juga kisah Musa menjelaskan bahwa kisah itu sebagai ancaman ya, ancaman atau peringatan bagi orang-orang kafir ya. Jangan sampai seperti Fir'aun dan bala tentaranya ya. Orang sekuat Fir'aun saja sangat gampang bagi Allah untuk memusnahkannya gitu. Dan itu semuanya sebenarnya untuk apa? Untuk sebagai counter ya. Sebagai apa ya namanya? Untuk rod itu sebagai balasan atau jawaban ya bagi ucapan orang-orang kafir yang tidak percaya hari kebangkitan ya, tidak percaya orang yang sudah mati dihidupkan kembali gitu. Nah, dan ayat ini mulai ayat 27 ini juga sebagai penguat ya, sebagai penguat bagi balasan orang-orang kafir tersebut gitu. Ini bentuknya istifham ya, a antum asyaddu khalqan.
Apakah kalian itu ya, penciptaan kalian itu lebih sulit ya kan? Amis sama atau langit yang lebih sulit kan? Kan selain menciptakan kamu ya wahai manusia, Allah juga menciptakan segala alam dan isinya ya. Menciptakan langit yang begitu rumit ya, langit yang tidak ada cagaknya, nggak ada tiangnya, bisa berdiri di atas dengan kokoh ya. Dan di situ disertai dengan berbagai macam ya perhiasannya, ada matahari, ada bulan, ada bintang, planet dan lain sebagainya. Apakah nyiptakan kamu itu lebih sulit daripada nyiptain seperti itu, alam yang sangat lengkap itu gitu? Pastinya tidak kan? Pastinya ya secara logika ya, kalau kita memakai logika kita saja, justru langit ya, planet yang begitu banyak ya, triliunan ya, miliaran planet ya, yang apa namanya, yang mana dia itu di tempatnya masing-masing ya, beredar di tempatnya sehingga tidak berjatuhan dan lain sebagainya ya, berfungsi dengan fungsinya gitu. Banaha ya, banaha. Ketika menciptakan langit kan, Allah juga melengkapi dengan tadi semuanya ya, perhiasannya dengan pelengkapannya itu udah lengkap banget gitu. Kira-kira gitu pertanyaannya, kira kita lebih sulit mana gitu? Nyiptain kamu cuman makhluk yang kecil kan, yang lemah gitu. Ini sebagai balasan atau jawaban bagi ucapan mereka orang-orang kafir. Oke, kita pelajari i'rabnya ya. Antum ya. Al-hamzatu harfu istifhamin. Hamzahnya berupa huruf istifhamnya. A di sini artinya apakah ya? Artinya sebagai kata tanya. Ya dulu ala taubihi ya. Tanya ya. Bentuknya pertanyaan tetapi maknanya ya. Ya dulu ala at-taubihi sebagai telaan gitu, sebagai teguran. Bentuknya kalimat tanya, tetapi fungsinya adalah menegur, ya menegur atau mencela. Wong kok ngomong seperti itu gitu kan? Nah, orang kok ngomongnya seperti itu. Nah, itu namanya apa? Istifham bimana taubih. Wa huwa mabniun ala al-fathi. Dia mabni fathah ya, tetap dalam keadaan fathah. Antum adalah domirun munfasilun ya, domir yang munfasil. Bisa berdiri sendiri ya, tidak nempel pada isim atau pada fiil atau pada huruf ya. Dia berdiri sendiri. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun ya. Antum, terakhirnya huruf mim yang sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati kedudukan i'rab rafa. Sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Asyadu di sini adalah sebagai apa? Khobarun. Khobarnya antum ya. Antum asyadu. Marfu'un i'rabnya pasti rafa karena nggak ada apa namanya? Nawasih ya, tidak ada faktor yang bisa merusaknya atau merubahnya. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat apa? Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah kalimat terdiri dari mubtada dan khobar. Antum dan asyadu la mahallalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, ai jumlatun istinafiyatun, kalimat baru. Kholqon, lafal kholqon ini sebagai apa? Sebagai tamyizun, sebagai tamyiz. Mansubun, tamyiz itu pasti nasab ya, karena mansubatil asma ya, termasuk isim-isim yang pasti nasab itu salah satunya ada tamyiz. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Tamyiz ini apa gitu? Pernah nggak saya jelaskan tamyiz apa itu? Tamyiz ini ya kata yang menjelaskan ya zat atau jenis yang belum jelas gitu. Ini saya kasih contoh ya. Saya minum segelas. Oke. Kalau kalimat saya sampai segelas saja pasti belum jelas kan. Saya minum segelas. Pasti apa namanya? Orang yang mendengarkan ya muqatab pasti akan bertanya, segelas apa? Minum segelas apa? Kan belum jelas.
Maka saya jelaskan lagi. Syarib tu ya kuban ma'an atau kohwatan. Saya minum segelas kopi. Saya minum segelas air. Nah, kata kopi, ya, air, teh dan lain sebagainya itu namanya tamyiz, menjelaskan ya kata yang belum jelas sebelumnya. Di sini kan asyadu. Kalian, apakah kalian lebih sulit? Lebih sulit apa? Ya kan? Kan belum jelas kan? Lebih sulit kholqon, penciptaannya, gitu. Nah, berarti lafal kholqon ini sebagai penjelas lafal asyadu yang masih belum jelas maknanya, ya. Itu namanya apa? Namanya tamyiz. Am adalah harfu atfin, ya, huruf ataf. Mabniun ala sukuni, mabni sukun. Alladzi khurika ilal kasri, yang mana dihidupkan, ya. Am kan jadi ami, gitu kan. Kenapa dihidupkan? Diberi harokat kasroh hatta la yaltaqiya sakinan, ya. Kata la yaltaqiya sakinani, agar tidak bertemu dua sukun, ya. Sukunnya mim dan sukunnya di huruf lam di situ, ya. Aslinya kan lamnya itu sukun itu. Karena bertemu dengan huruf sin, ya, huruf samsiah, maka menjadi as sama kan gitu, amis sama. Tapi secara hakikatnya lamnya itu sukun, sinnya hidup gitu. Jadi mim sukun bertemu dengan lam sukun, di situ alif itu hamzah wasol, ya, dianggap tidak ada kalau di tengah. Makanya nggak boleh gitu, sukun double gitu. Maka salah satunya harus dihidupkan, yaitu huruf min. Jadi amis sama u. Watu sama am hadhihi am al mutasilah. Dinamakan am di sini adalah am mutasilah. Kenapa dinamakan am mutasilah? Li'an nama qoblaha mutasilun bima ba'daha. Ya. Amnya am mutasilah, am yang nyambung, ya. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena dia itu menghubungkan, ya, menghubungkan dua kata yang saling terkait, ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ya, secara makna keseluruhan, sebagai kalam. Antum asyadu kholqon, apakah kalian lebih sulit penciptaannya? Am, apakah, ataukah, ya, ataukah langit, ya, as-sama'u, ya, asyadu kholqon, apakah langit itu lebih sulit penciptaannya, berarti. Karena untuk membandingkan kan, membandingkan dua objek, ya, membandingkan dua keadaan kan, maka dua ini harus ada kan gitu. Dua ini harus ada, makanya am itu namanya am mutasil. Menggabungkan dua yang harus ada karena untuk dibandingkan gitu. Kalau nggak ada amis sama, ya, lafal asama gimana? Ya nggak bisa kita bandingkan. Itu namanya am mutasilah. Makanya wala yustagna bi ahadihima anil akhar. Nah, makanya salah satunya itu nggak bisa dibuang gitu, karena sama-sama berfungsi. Selanjutnya, lafaz as-sama'u. As-sama'u adalah sebagai mubtadaun marfu'un, ya, sebagai mubtada juga, ya, seperti antum tadi, ya. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Wal khobaru, adapun khobarnya, ya, mubtada pasti ada khobar, ya. Khobarnya mana? Di sini nggak ada, ya. Karena apa? Mahdzufun. Karena khobarnya mahdzuf, dibuang. Wa takdiru, perkiraannya, ya, takdirnya adalah amis sama'u asyaddu. Ya, di situ amis sama'u mubtada asyaddu. Ya, khobarnya yang mana mahdzuf. Karena sudah mafhum, ya. Karena sudah ada dilalahnya di depan itu kan, antum asyaddu. Dan di situ ada am mutasil kan gitu. Ada am mutasil. Ya, untuk membandingkan dua keadaan. Berarti ditimbang, ya. Istilahnya apple to apple kan. Berarti membandingkan sesuatu yang ini kan. Kalian dan langit gitu. Jadi sama, ya. Antum asyadu, as-sama'u asyadu gitu kan. Sama-sama pasti asyadunya kholqon kan gitu. Penciptaannya, ya. Sama-sama dibandingkan dalam penciptaannya.
Selanjutnya wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari al mahzufi. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari mubtada yaitu as-sama dan khobar yang mahzuf yaitu asyadu, ma'tufatun ala antum asyadu, diatofkan pada lafaz apa? Pada kalimat ya, pada kalimat antum asyadu. Dzalika takunu am atifatun lil jumali. Makanya am ya, am di sini fungsinya juga sebagai huruf atof yang mengatofkan untuk jumal. Ya. Jumal itu jumlah kalimat. Ya. Kadang ada juga kan atofnya kan mengatofkan dua kata kan. Tetapi ini mengatofkan ya dua jumal. Ya. Jumal itu kalimat. Karena antum asyadu itu kan kalimat ya, jumlah ismiyah. Dan as-sama'u asyadu itu kan juga jumlah. Makanya am sebagai apa? Sebagai atifah lil jumal gitu. Jumal itu jamak dari jumlah. Banaha. Bana adalah fi'lu madin. Ya. Kata kerja lampau mabniun alal fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. Tetapi fathahnya adalah al-muqaddari. Dikira-kirakan lit ta'adzuri. Nah, tidak boleh dituhirkan dengan alasan ta'adzur, tidak mungkin. Karena terakhirnya huruf alif. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya, fa'il bana itu, domirun mustatirun ya. Kata ganti yang tersimpan di dalamnya, jawazan secara jawaz takdiru huwa. Takdirnya, perkiraannya adalah huwa. Huwa di sini ya, ya'udu alal ali al-qadir. Dia itu siapa gitu. Ya. Dia itu siapa? Huwa adalah kembali pada al-ali al-qadir, yaitu Allah. Berarti yang bisa menciptakan itu kan Allah. Yang bisa menyempurnakan kan Allah. Menyempurnakan penciptaan itu berarti huwanya adalah kembali pada al-ali al-qadir ya, yang maha tinggi dan maha kuasa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il maksudnya bana dan fa'ilnya domir huwa tadi ya, la mahalalah minal irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa dia? Sebagai istinafun bayaniun. Sebagai kalimat baru, tetapi fungsinya kalimat baru ini sebagai bayani. Bayan ini sebagai penjelas ya, sebagai penjelas kalimat sebelumnya. Lidzalika yakunu al-kalamu al-karimu qad tama inda am asama. Makanya karena banaha ini kan kalau di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an kan di situ ada ini enggak ada tanda wakaf jim kan di atas asama kan, antum asyadu khalqan ami sama'u. Di situ kan ada tanda jim nih di dalam Al-Qur'an. Ini di situ boleh apa? Boleh wakaf, boleh berhenti. Karena apa? Karena kalimatnya sudah sempurna, ya. Karena kalimatnya antum asyadu khalqan amis sama itu sudah sempurna. Lalu lafal ada banaha, yaitu kalimat baru. Ya, kalimat baru. Andai kan berhenti di situ ya boleh ya. Sehingga banaha ini kalimat baru yang menjelaskan kalimat sebelumnya, gitu. Au al jumlatu fi mahali nasbin halun. Banaha ya, selain sebagai kalimat baru yang sebagai penjelas kalimat sebelumnya, dia juga bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai fi mahali nasbin ya. Ya, fi mahali nasbin itu menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa? Sebagai halun, sebagai keterangan keadaan. Jadi boleh dua-duanya, boleh kita jadikan jumlah istinafiyah, berarti la mahalalah minal i'rab ya. Tidak menempati i'rab karena dia jumlah istinafiyah, atau bisa kita jadikan fi mahali nasbin menempati i'rab nasab sebagai apa? Hal. Ya, sebagai keterangan keadaan. Oke, kita lihat takliknya. Di situ ada taklik. Maksudnya a'antum asyadu khalqan amis sama ubanaha apa? Oke. Al-khitabu li munkiri al-ba'si. Khitabnya, antum ini tadi khitabnya buat siapa? Kalian itu siapa kalian itu? Kalian di sini khitabnya adalah untuk orang yang mengingkari ba'as. Munkiri ini ya bentuknya isim ini ya.
jamak muzakkar salim ya. Aslinya munkirina gitu, ada nunnya ya. Munkirina, jamak muzakkar salim itu berarti jamak. Jamak itu lebih mulai dari 3 ya. Kalau munkirun berarti 1, munkironi 2. Kalau munkiruna atau munkirina itu berarti jamak ya. Berarti banyak yang mengingkari gitu. Berarti yang mengingkari ba'as itu hari kebangkitan, orang ditangekno lagi kalau bahasa Jawanya itu, dibangkitkan kembali ya. Itu tidak hanya cuma 1 orang atau 2 orang, tetapi banyak orang. Ya, banyak orang-orang kafir yang nggak percaya gitu. Makanya di sini memakai jamak muzakkar salim. Berarti khitabnya ya, khitabnya ditujukan bagi orang yang mengingkari hari kebangkitan ya. Yakni ya, maknanya ya, antum, apakah kalian, asyadu tadi maknanya apa? As'abu, lebih sulit gitu. Asyadu ai as'abu, lebih sulit apa? Kholqon, penciptaannya. Wa insya'an, dan penyusunannya. Am as-sama, ya. Am as-sama'u, apakah langit yang lebih sulit? Kira-kira lebih sulit mana? Kamu atau langit gitu. Allah menciptakan dalam penciptaan ini. Pastinya ya langit ya, lebih ini karena lebih gede, kan, lebih luas, lebih rumit kan gitu. Kalau kalian cuman seuprit aja kan gitu. Nah, itu. Ini sebagai apa? Sebagai taubih gitu, sebagai celaan atau teguran. Al makna secara keseluruhan ya. Khalqukum ba'dal mauti wa ba'tsukum asyadu indakum wa fi takdirikum. Apakah penciptaan kalian ya? Khalqukum, apakah penciptaan kalian ba'dal mauti, setelah kematian kalian ya, berarti ba'as ya. Ya, dibangkitkan hari kebangkitan ya, pada hari kiamat ya. Bukan penciptaan yang pertama ya, penciptaan yang kedua gitu. Penciptaan setelah kematian. Wabak tukum, dan membangkitkan kalian itu lebih sulit ya bagi kalian. Wafi takdirikum am khalqus sama, apakah lebih sulit dari menciptakan langit gitu. Ini pertanyaan ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari ba'as. Li'ana man qadara ala khalqis sama, karena sesungguhnya zat yang mampu ya, yang kuasa menciptakan langit yang begitu rumitnya lah ya. Nggak mungkin ada orang yang bisa menciptakan gitu, makhluk apapun gitu. Yang begitu rumitnya ya, yang begitu kompleksnya ya. Allati laha hadza al-jirmu ya. Allati laha hadza al-jilmu al-azimu. Jirmu itu al-hajm ya. Jirmu itu volume yang besar gitu. Ya, langit kan luas banget ya, ya. Sangat luar biasa kan gitu. Wa fiha, dan tidak hanya langit saja. Wa fiha, di dalam sama itu ada min ajaibi asoni. Ada keajaiban-keajaiban yang lainnya gitu. Ada apa, bintang-bintang yang tenggelip kan gitu. Banyak banget kan, planet-planet itu. Kok menggantung di atas itu nggak ada, kok nggak ceblok gitu. Kok nggak pada perjatuhan. Padahal nggak ada talinya gitu, nggak ada talinya yang diikat di atas langit itu. Dan langit juga kan nggak ada tiangnya gitu, kok nggak bisa runtuh gitu. Nah, ini kan min ajaib, ya, hal-hal yang ajaib, ya, hal-hal yang luar biasa gitu. Wa badai al qudroh ma huwa bainil nadirin. Kalau orang mau berpikir, ya, kalau orang mau berpikir nggak akan ngomong seperti itu gitu. Ngidupin gitu aja masa repot kan, ngidupin gitu aja masa nggak mampu bagi Allah kan. Padahal di situ sudah ada apa, masternya kan gitu. Lalu selanjutnya wa kaifa ya'jizu an i'adatil al-ajsami allati amataha ba'da an khalaqaha awwala marratin. Lalu bagaimana Allah itu bisa lemah, nggak mampu, nggak berdaya untuk kembalikan lagi ya tubuh-tubuh yang sudah dimatikan itu ya. Ba'da'an khalaqaha, setelah diciptakan. Berarti Allah menciptakan manusia menjadi ada
lalu setelah ada itu dimatikan lagi ya dimatikan, lalu dikuburkan ya, dan bahkan tulang-tulangnya sudah hancur semua menjadi tanah. Tetapi apakah Allah ya'jiz gitu? Apakah Allah lemah, tidak kuasa mengembalikan semula lagi gitu? Pasti apa? Sangat gampang sekali. Nah, itu untuk mengerot orang-orang yang tidak percaya pada al-ba'as. Selanjutnya ayat yang ke-28 ya. Rafa'a samkaha fasawaha. Rafa'a adalah fi'il madhi. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu adapun fa'ilnya domirun mustatirun ya, domir yang mustatir yang tersimpan di dalamnya jawazan secara jawaz takdiruhu huwa. Kembali takdirnya adalah huwa kembali pada Allah ya. Yang bisa rafa'a meninggikan langit kan Allah. Wal jumlah tunggal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il istinafun bayaniyun akhoru, sebagai kalimat baru, sebagai penjelas yang lain gitu, yang menjelaskan tadi ya, apakah penciptaan manusia atau yang langit yang lebih sulit kan gitu. Padahal Allah menciptakan langit dengan sempurna ya, dengan berbagai macam perhiasannya, dan kemudian rofa asamkaha ya, meninggikan ya bangunannya gitu, ngedekno gitu di atas apa? Di atas bumi. La mahalalaha minar robbi, maka tidak menempati rob. Au fi mahalin nasbin, atau bisa jadi ya kita jadikan rofa'a ini, jumlah ini sebagai jumlah yang menempati tempat i'rab nasab sebagai hal saniyatun ya, hal yang kedua, keterangan keadaan yang kedua. Samka di sini adalah maf'ulun bihi, sebagai objek ya, objek dari lafal rofa'a. Mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, ada fathahnya di situ. Wa huwa mudhafun, selain dia sebagai maf'ul bih ya, objeknya rofa'a, samka di sini juga sebagai apa? Sebagai mudhaf. Waha hanya di sini adalah domirun mutasilun ya, domir yang nempel di situ, nempel pada isim samka. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaih samka. Oke, halaman berikutnya. Fasawaha. Al-fa'u harfu atfin ya. Fa-nya adalah huruf ataf. Wasawa, lafal sawa adalah fi'il madin ya, fi'il madhi. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah, tetapi al-muqaddari lit ta'adzuri. Fathahnya dimuqaddarkan, tidak dizohirkan, alasannya ta'adzur, tidak mungkin. Wal fa'ilu domirun mustatirun, fa'ilnya adalah domir yang tersimpan secara jawazan jawaz takdirul huwa, takdirnya adalah huwa, sama huwanya kembali pada Allah. Wal jumlatun minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat terdiri dari fi'il fa'il, ma'tufatun ai jumlatun ma'tufatun ya, jumlah yang diatofkan ala ma qablaha, pada jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya apa tadi? Rofa'a ya, diatofkan pada rofa'a. Lalu waha hanya di sini adalah domirun mutasilun. Domirun mutasilun, domir mutasil, nempel di fi'il situ. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi ma'ali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai objeknya dari lafal sawaha. Sawaha ini hanya kembali pada sama ya. Jadi setelah rofa'a ya, Allah meninggikan itu, meninggikan langit ya, meninggikan bangunan langit itu ya. Setelah itu fasawaha. Sawaha itu membentangkannya, nyanya kembali pada apa? Pada langit. Oke, selanjutnya kita lihat ta'liq. Rafa'a samkaha, maksudnya adalah ja'alaha kal bina'i al murtafi'i fauqa al ardi. Jadi Allah menjadikannya langit itu ya, kal bina, sebagai seolah-olah seperti bangunan ya, kayak bangunan yang murtafi, yang ditinggikan ya,
ditinggikan fauqal ardi, di atas bumi. Fauqa di sini memakai fauqa, tidak memakai ala. Ya, kenapa? Kalau fauqa itu di atas, ya, di atas bumi, di atasnya itu tidak nempel. Ya, kalau ala itu nempel. Contohnya, ya, ini kan namanya apa? Kolan suah, ya. Ya. Al kolan suatu ala roksi. Ya, peci ini, ya, di kepalaku atau di atas ala, memakai ala karena apa? Nempel di sini. Ya. Tetapi kalau asama, ya, asama fauqoroksi, ya, langit itu di atas kepalaku, ya, bukan ala, ya, bukan ala roksi gitu. Kalau ala roksi nempel, ya, ya ini keberkahan langit, ya, dengan bletet, ya, itu ya. Jadi bedanya fauqa sama ala, ya. Fauqa itu di atas, ala juga di atas, tetapi cara penggunaannya berbeda. Ala itu nempel, kalau fauqa itu tidak. Fasawaha. Lalu fasawaha di sini maksudnya apa? Fasawaha ay fa'adalaha mustawiyatan malsa'a. Laisa fiha tafawutun wala iwijajun wala futurun wala syukukun. Jadi setelah tadi diangkat, ya, jadi langit sudah ditaruh di tempatnya itu di atas, ya, di atas bumi, maka Allah apa? Fa'adalah. Fa'adalah itu membentangkannya, dileberno lah, digelar. Kalau andikan kloso itu, tikar itu digelar seperti ini, ya. Itu namanya fasawaha. Dengan apa? Mustawiyatan malsa. Yang mana dengan penuh kesempurnaan, ya. Ya, dalam artian apa? Ya seperti itu, tanpa tiang bisa ini, ya, bisa jeleber tanpa dia runtuh, kan. Malsa itu dengan sangat halus, kan, kelihatan kan langit itu kayak kan datar gitu, kan, halus, kan. Malsa itu maksudnya enggak gerunjal ono kayak gunung apa sembarang dengan. Berarti kayak datar yang apa? Yang halus. Dan tidak ada tafawut. Tafawut itu enggak ono dumpo, ya, jadi bengkak-bengkok, ya, kan. Kayak andikan kloso tikar itu ada gulang-gulung, enggak, ya, dengan sempurna gitu, sudah dijeleberkan dengan sempurna. Wala ijaza, enggak bengkak-bengkok, enggak ada. Wala futur wala syukuk, enggak juga ada kertaan atau perpecah. Syukuk itu pecah, ya. Kalau pecah ya udah hari kiamat gitu. Berarti sudah sempurna seperti itu. Kita lihat kalau kita apa namanya sekali-kali lah memandang langit, kok bisa seperti itu, ya. Kita akan menemukan kok bisa langit seperti itu, ya. Berdiri tegak di atas, enggak jatuh tanpa tiang, ya. Dan kadang ada awan-awan. Pokoknya itu sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya ayat yang ke berapa? 29, ya. Wa aqtosha lailaha wa akhraja duha. Wa aqtosha al-wawu harfu atfin. Wawunya adalah huruf ataf. Wa aqtosha adalah fi'il madhi. Mabniun alal fathih, dia mabni fathah. Wal fa'ilu fa'ilnya dhamirun mustatirun. Dhamir yang mustatir, jawazan takdir huwa. Secara jawaz takdirnya huwa. Huwa kembali pada Allah juga. Yang bisa membuat apa? Membuat malam itu gelap, itu kan Allah. Itu berarti huwanya pada Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah aktosha dan juga fa'ilnya dhamir huwa ma'tufatun, ya. Ai jumlatun ma'tufatun, jumlah yang diatofkan ala jumlati rofa'ah. Diatofkan pada rofa'ah pada ayat sebelumnya. Lailaha. Laila adalah maf'ulun bihi, objeknya aktosha. Mansubun irobnya nasab, wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, ada harokat apa? Fathah. Wa huwa mudhofun, selain dia sebagai objeknya aktosha, Laila juga sebagai mudhof. Wa ha dhamirun mutasilun, hanya adalah dhamir mutasil, mabniun ala sukun, dia mabni sukun, fi mahali jarin, dalam irob menempati irob jar. Sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya lailaha. Malamnya kembali pada langit. Ya, Allah menggelapkan malamnya. Wa akhroja, dan mengeluarkan, ya. Al wawu atifatun, wawunya adalah
huruf ataf. Wa akhroja adalah fi'il madi mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah domirun mustatirun, domir yang tersimpan di dalamnya. Jawazan, secara jawaz takdir huwa, takdirnya adalah huwa juga ya, kembali pada Allah. Wal jumlatu ma'tufatun, jumlah akhroja ini diatofkan ala maqoblaha, pada jumlah sebelumnya, maksudnya pada aktosha ya, aktosha wa akhroja. Duha ya, duha di sini adalah maf'ulun bihi, objeknya, objek akhroja ya, mengeluarkan duha. Nah, ntar ada takliknya di situ, ntar kita pelajari. Mansubun idrobnya nasab, wa alamatun nasbi, tanda nasabnya adalah al-fathatu, fathah, tetapi al-muqaddaratu, dikira-kirakan, tidak didhahirkan. Li ta'adzuri, alasannya ta'adzur. Wa huwa mudhofun, dia sebagai mudhof. Ya, duha juga sebagai mudhof selain sebagai maf'ul bih. Waha hanya adalah domirun mutasilun, domir yang nempel di situ. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi malik jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar ya, sebagai apa? Mudhofun ilaih. Oke, di sini ada dua ta'lik ya. Maksudnya dari ta'lik yang kedua itu akhroja ya, duhaha. Kita lihat ta'liknya. Wa aktosha lailaha, maksudnya aktosha lailaha itu apa? Wa ja'ala layaliha, wa ja'ala lailaha mudliman. Allah menjadikan malamnya menjadi malam yang gelap gulita ya, petang dedet gitu. Nah, petang dedet, nggak ada cahaya. Wa ya'ti al-fi'lu laziman wa muta'adiyan. Aktosha di sini bisa dalam bentuk fi'il lazim, bisa juga bentuk fi'il apa? Muta'addi. Fi'il lazim itu maksudnya fi'il yang tidak butuh objek ya. Jadi fi'il yang tidak butuh objek itu namanya lazim. Kalau muta'addi itu fi'il yang harus membutuhkan objek. Ya. Ketika tidak ada objeknya ya belum sempurna gitu. Oke. Fayaqulu gotosha alailu. Bisa juga wa aktoshallahu alailah. Kalau gotosha itu berarti fi'il apa? Fi'il lazim. Karena cuma membutuhkan fa'il. Ya, fa'ilnya apa? Lail kan? Malam sudah gelap. Ya, malam sudah gelap. Itu kan sudah menjadi kalam kan? Sudah menjadi kalimat sempurna. Sudah memahamkan apa? Mustami atau mukhotob. Ya. Berarti orang yang dengar itu kan sudah paham gitu. Gotosha alailu. Malam sudah gelap. Nah, bisa juga berubah menjadi apa? Fi'il muta'addi yang harus ada objeknya. Seperti contohnya wa aktosha Allahu alaila. Ya, wa aktosha Allahu alaila. Allah telah menggelapkan ya, membuat malam itu menjadi gelap. Ya, atau menggelapkan itu maksudnya menjadikan malam menjadi gelap. Nah, berarti lafaz aktosha itu enggak boleh tanpa maf'ul bih gitu. Karena dia adalah fi'il muta'addi gitu. Jadi lafaz aktosha di sini bisa juga dijadikan bentuk gotosha gitu. Gotosha lailuha gitu kan. Tetapi dalam Al-Qur'an kita nggak boleh dirubah gitu. Karena Al-Qur'an itu satu huruf pun nggak boleh dirubah, atau harokatnya juga nggak boleh. Tetapi ini kalau kita berbicara grammar gitu kan, berbicara dengan susun apa namanya ilmu nahwu kan gitu. Kalau ilmu nahwu, kalau andikan kita belajar andikan membuat kalimat lain, itu bisa bentuknya gotosha lailuha gitu. Gotosha lailuha. Kalau di sini kan apa? Aktosha lailaha. Nah, berarti aktosha lailaha bentuknya apa? Bentuknya fi'il apa? Fi'il muta'addi. Lalu taklik yang ketiga. Wa akhroja duhaha. Mengeluarkan duhaha. Duhaha itu apa? Ya, wa akhroja duha maksudnya apa? Wa abroza dau'a syamsiha. Menampakkan cahaya mataharinya. Ya. Jadi menjadi terang, berarti pada siang hari kan gitu. Jadi pada siang hari itu Allah abroza ya, mengeluarkan ya,
mengeluarkan cahaya mataharinya. Wa qauluhum, dan ucapan mereka ya, ketika ada orang yang membuat kalimat ya, waktu duha lil wakti alladzi tusriku fi asyamsu wa yaqumu sultanuha. Jadi waktu duha itu ya, yang sering kita ketahui ya, duha ini waktu duha ya, sholat duha kan gitu. Waktu duha itu adalah waktu yang mana matahari itu sudah terbit ya, sudah terang. Ya, kalau masih gelap-gelap ya belum duha, belum waktu duha gitu. Jadi sekitar sekitar berapa itu? Ya mungkin 1 jaman lah kali dari waktu subuh gitu. Pokoknya intinya kalau matahari sudah terang ya, itu sudah waktu duha gitu. Wa yaqumu sultanuha. Maksudnya matahari sudah terang, matahari sudah menguasai bumi ini gitu. Dengan gagahnya, menampakkan kegagahannya, berarti bisa menyinari seluruh yang ada di muka bumi ini. Wa udifa al-lailu wa syamsu ila as-sama'i. Kenapa tadi lafat lail, lafat duha diidofahkan ya, dijadikan mudhof dari lafat lail, lafat sama kan. Ha di sini kan kembalinya pada sama. Wa aqtosha lail ha. Ha di sini kan apa? Ha ini kembali apa? Pada lafal sama ya. Wa aqtosha laila ha wa akhraja duha ha ya. Menjadikan setelah tadi ya, setelah dijelaskan tadi semuanya, ya langit sudah sempurna tadi, kemudian Allah menggelapkan malamnya, nyanya langit, dan mengeluarkan cahaya mataharinya. Nah, kenapa diidhofakan pada lafaz sama? Alasannya adalah li'annal laila zilluha. Karena malam itu bisa diluha, bisa menaungi atau menutupi seluruh langit itu gitu. Jadi kalau malam ya udah, langit itu tertutup semuanya gitu. Makanya memakai apa? Diidhofakan pada lafaz sama. Wa syamsu hiya asiraju al-musaqqibu fi jawiha. Dan ketika siang ya, dan siang itu menjadi terang, matahari itu sebagai sirot, sebagai pelitanya ya, pelita ya, sebagai penerangnya yang menerangi langit itu gitu. Sehingga siang itu ke langit kan kelihatan jelas kan. Berarti asyamsu sebagai sirot al-musaqqibu fi jawiha. Ya, penerang pelita yang bisa menerangi seluruh permukaannya. Oke, kita lanjut di ayat 30 ya. Wal ardo ba'da dzalika tahaha. Wal ardo al wawu istinafiyatun. Wawunya sebagai wawu istinafiyah. Wal ardo, lafat ardo adalah maf'ulun bihi, tiba-tiba ada objek, nggak ada fiilnya, ya kan? Di mana fiilnya? I'rabnya nasab, wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya dia adalah al-fathatu fathah. Li fi'lin mahdzufin, ternyata fiilnya mahdzuf, fiilnya dibuang. Yufasiruhu ma ba'dahu. Dijelaskan pada kalimat setelahnya. Apa? Yaitu dahaha. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Ya di situ. Wa takdiru, takdirnya adalah wadaha al ardo. Jadi di situ wal ardo aslinya adalah wadaha al ardo. Itu. Wal fi'lu al mahzufu, fi'il mahzuf maksudnya daha. Ma'a fa'ilihi beserta fa'ilnya, karena fi'il kan ada fi'il ada fa'ilnya di situ, satu paket. Sebagai apa? Jumlatun istinafiyatun, sebagai kalimat baru. La mahalalah minal irobi, makanya dia tidak menempati. Ba'da adalah dzarfu zamanin, sebagai dzarf zaman, keterangan waktu. Mansubun irobnya nasab. Wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Muta'alikun bil fi'il daha, dia terkait pada fi'il daha. Wa huwa mudhofun, dia sebagai mudhof. Dzalika, dza adalah sebagai ismu isyaratin. Dza sebagai isim isyarah, kata tunjuk. Itu loh kan. Nah, mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mali jari dalam i'rab, menempati i'rab jar. Sebagai apa dia? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya ba'da tadi ya. Ya, ba'da dza.
Nah, berarti ba'da mudhof za sebagai mudhof ilaihnya. Makanya dia fi mali jarin, menempati objek. Walamu dzali linya itu lil bu'di, menunjukkan apa? Menunjukkan objek yang jauh. Itu kan berarti kan jauh dari kita. Harfun mabniun alal kasri, ya dia huruf mabni kasroh. Wal kafu lil hitobi, kafnya sebagai hitob. Harfun mabniun alal fathi, dia huruf mabni fathah. Wal musyaru ilaihi, maksudnya yang ditunjuk. Dan bumi setelah itu yang ditunjuk itu loh, setelah itu apa? Gitu. Al musyaru ilaih, yang ditunjukkan yang ditunjuk itu ya, jawanibul qudrati al ilahiyati al mutasilati bi khalqi sama. Setelah penciptaan ya langit dan berbagai macam ya perhiasannya itu semuanya ya. Nah, itu menunjukkan isyarah, menunjukkan tadi gitu, menunjukkan kekuasaan Allah ya, menunjukkan kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan lain sebagainya ya, sebagai apa ya, sebagai perhiasannya ya. Ada malam yang menutupinya, ada siang yang menyinarinya ya. Langit sudah ditinggikan, di situ Allah menciptakan matahari, planet dan lain sebagainya, itu semuanya sudah lengkap tadi. Nah, setelah menunjuk itu ya, setelah menunjuk kudrah Allah menciptakan itu semuanya, Allah menjelaskan gitu. Menjelaskan wal ardo ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi Allah bentangkan gitu. Nah, kemudian Allah membentangkan bumi sebagai apa? Sebagai tempat kita gitu. Oke, selanjutnya nah, di bawah. Dahaha adalah fi'il madhi mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Al muqaddari, tetapi muqaddar. Li ta'adzuri, alasannya ta'adzur. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz, takdir huwa. Takdirnya adalah huwa. Huwa kembali Allah. Wal jumlatul fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat terdiri dari fi'il fa'il, daha dan dhamir huwa. La mahalalah min al-i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Tafsiriyatun, ai jumlatun tafsiriyatun. Kalimat yang menafsiri, yang menjelaskan ada jumlah yang dibuang tadi, ya, wadaha al-ardo. Nah, di situ kan dahanya dibuang. Daha yang belakang itu namanya daha tafsiriyah, menafsirkan, menjelaskan bahwa di depan itu ada yang dibuang, yaitu sama seperti dia. Lalu selanjutnya, wahanya adalah domirun mutasilun, domir mutasil, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mali nasbin, dalam mirob menempati rob nasab sebagai apa? Maqulun bihi, sebagai maqul bih dari lafaz apa? Daha. Wa dahaha, maksud dahaha itu apa? Dahaha itu basatoha wa mahadaha li sukna ahliya. Allah membentangkan bumi ya, menggelar bumi itu ya. Untuk apa? Untuk ditempati. Tempati siapa? Ya kita. Ya manusia ini. Dan berbagai macam ya kebutuhan kita. Binatang ternak kita, tumbuh-tumbuhan semuanya ya, ciptaan-ciptaan yang semuanya itu manfaatnya buat kita gitu. Ada sapi, ada kambing semuanya ya. Ya ada hidup di situ ya, kita manfaatin juga kan. Kita manfaatin dagingnya, kita manfaatin tenaganya untuk membajak sawah ya. Kita manfaatin kulitnya untuk buat apa namanya itu ketipung, bedor dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Daha. Oke, sampai akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Setelah Allah membentangkan bumi tadi, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja adalah fi'lu madhin mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatir jawazan takdir huwa. Sama juga ya. Wal jumlatu min fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il istinafiyatun sebagai kalimat baru. Tuwadhihu atamhida wal basta lil ardi bima la budda minhu li sukniha. Nah, ini setelah Allah menjelaskannya. Setelah itu Allah mengeluarkan darinya, dari bumi itu ya, ma'aha, airnya, mata air itu. Kalau nggak ada air gimana? Bisa ditempati kan? Ya. Kalau kita haus minum apa? Nah, itu sudah dipersiapkan sebegitu lengkapnya dari Allah buat kita kan. Min taswiyati ambil makal wal masrob wa akrojil ma'i wal ma'i wa irsa il jibali. Jadi setelah itu kan, setelah bumi dibentangkan ya, Allah sudah
sediakan ya mata air apapun dari dari sungai, dari laut, dari mata air, sumber dan lain sebagainya, sumur dan lain sebagainya, itu sudah lengkap sekali gitu. Dan juga dikeluarkan dari bumi itu mar'aha, berbagai macam tumbuh-tumbuhan kan. Ada yang langsung bisa kita makan, ada juga yang harus direbus dulu ya, ada juga yang harus dimasak dulu. Nah, itu semuanya buat siapa? Buat kita gitu. Ntar terakhir dijelaskan itu. Minha adalah harfu jarin ya. Minha huruf jar, udah kita waktunya udah ini 56. Minha berarti jar majrur gitu aja ya. Ma'aha, ma adalah maf'ul bih ya. Mansubun wa alamatun nasbi al-fathah, fathah. Wa huwa mudhafun, dia mudhaf hanya sebagai mudhaf ilaih. Ini gampang nih. Wa mar'aha wawu huruf ataf ya, sama juga. Mar'a itu isim ma'tuf ala mansub ya. Berarti mar'a itu diatofkan pada lafaz ma. Airnya dan tanam-tanaman tumbuh-tumbuhannya. Alamannya itu fathah tetapi muqaddarah li ta'adzur. Fathah tetapi dita'adzurkan, dimuqaddarahkan. Wa huwa mudhafun, dia mudhaf karena hanya mudhaf ilaih. Oke, kita lihat taliknya langsung. Wal maknanya adalah fajjaro minal ardi. Allah mengeluarkan ya dari bumi itu apa? Al-anharo. Ya, memancarkan ya. Memancarkan dari bumi itu al-anhar. Anhar itu jamak nahar. Nahar itu sungai. Sungai-sungai, wal biharo dan laut-lautan, wal uyuna dan mata air. Ya. Berarti sudah dilengkapi itu dengan air, itu sudah, karena dari air itu udah sumber kehidupan akan ada di situ. Kalau bumi itu ada sumber air, insya Allah di situ ada kehidupan. Gitu. Entah itu tumbuh-tumbuhan, binatang di situ pasti akan ada. Gitu. Wa akhraja minha ma yaqulu an-nasu wal an'abung. Dari Allah memancarkan air itu dari berbagai sumber ya, entah itu sungai, lautan dan juga mata air. Nah, Allah juga mengeluarkan apa darinya setelah kena air itu ya, ma ya'kulun nas, apapun yang bisa menjadi makanan manusia. Ya, entah itu buah-buahan, sayur-sayuran apapun gitu. Dan menjadi makanan siapa? Menjadi makanan apa? Wal an'am, binatang ternak kita ya. Di situ juga ada rumput-rumputan yang mana sebagai makanan ternak kita. Wasu'ira ar-ra'yu lil insani. Oke. Selanjutnya wal jibala arsa. Dan setelah bumi tadi dibentangkan, Allah juga menaruh jibal ya. Jibal itu jamak dari jabalun. Jabal itu gunung-gunung. Dikasih gunung-gunung sebagai apa? Sebagai pasaknya, sebagai patoknya ya. Kalau nggak ada gunung ya goyang bumi ini gitu. Makanya kalau sekarang gunung-gunung dihancurin ya, dijadikan proyek-proyek ya. Nah, itu bisa lama-lama ya buminya goncang itu. Buminya ambruk ya jadi hari kiamat. Karena emang didesain kan. Allah mendesain jibal itu kan ya sebagai pasak bumi, paku bumi. Kalau pakunya dicabut ya. Kalau pakunya dicabut ya hancurlah bumi ini. Wal jibala al-waw harfu atfin ya, huruf ataf. Wal jibala maf'ulun bihi, maf'ul bih. Mansubun i'rabnya nasab wa alamat nasbi al-fathatu fathah. Li fi'lin mahdzufin, fi'ilnya mahdzuf ya. Jibala fi'ilnya mahdzuf. Yufasiru ma ba'dahu, yang ditafsiri jumlah setelahnya. Wa takdiri adalah arsa ya. Wa arsa al-jibala arsaha. Wal jumlatul fi'il wal mahzufi. Jumlah terdiri dari fi'il mahzuf ya, yaitu arsa, dan fa'ilnya yaitu jibal. Fa'ilnya itu berarti dhamir huwa ya. Huwa kembali pada Allah. Jibal ini sebagai objeknya ya. La mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Ma'tufat pun. Jumlah yang diatofkan ala jumlati daha al-ardo. Ya, daha al-ardo al-muqaddarah, yang di atas kan dahanya dimuqaddarahkan. Arsa fi'lu mabniun mabniun ala fathi. Mabni fathah muqaddar bi ta'adzuri. Muqaddar tetapi dengan alasan ta'adzur. Wal fa'ilu fa'ilnya dhamirun mustatirun ya. Dhamir tersimpan di dalamnya jawazan takdiru huwa yaitu Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah arsahan la mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Tafsiriyatun, sebagai jumlah yang menafsiri. Ada jumlah yang dibuang gitu. Wa hadzamirun mutasilun mabniun ala sukun. Dia mabni sukun fi ma'ni nasbin, dalam i'rab menempati nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya arsa.
Wal makna, maknanya ini. Wal makna wal jibala arsah itu apa? Maknanya adalah waja'ala, ya. Allah menjadikan al jibala, gunung-gunung itu kal autadi lil ardi sebagai apa? Pasak bumi, paku bumi. Li ala tamida bi ahliha. Biar kokoh ya. Kalau bumi kokoh ya bisa ditempati manusia, ya. Bisa menjadi tempat tinggal kita. Nah, itu semuanya manfaatnya bagi kita gitu. Kalau andai kan sudah dijelaskan seperti itu, kita masih menjadi orang yang membangkang, durhaka pada Allah, itu sangat-sangat kebangetan gitu. Intinya gitu. Intinya ayat-ayat yang kita pelajari itu aja intinya, ya. Allah menjelaskan itu semuanya, ayat-ayat semuanya, ya. Semua manfaat semuanya Allah yang ciptakan itu buat kita, ya. Lalu kok bisa ya kita bisa menjadi orang kafir, bisa menjadi nggak percaya pada Allah, ya, tidak beriman pada Allah, ya, durhaka, ya, dan lain sebagainya. Itu banget apa? Kebangetan banget gitu, ya, kebangetan banget. Oke, karena sudah jam 7.02 ya. Kita lanjut insya Allah pada hari Rabu besok ya insya Allah. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Terima kasih banyak juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi di kajian I'rab besok pagi. Saya izin mengakhiri meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.